Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tis'ah. Di sini saya akan sedikit memaparkan proposal PTK yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Untuk proposal PTK yang saya buat, kali ini saya mengambil judul Upaya Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa, materi Cita-citaku Menjadi Anak Soleh, Mapel PAI kelas 5 SD Negeri Sokorejo, Pekalongan. Untuk bab yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, fakta realnya, pembelajaran masih banyak menggunakan teacher center atau guru aktif, siswa pasif. Ini berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Dan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning diharapkan mampu membangkitkan dan meningkatkan keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, apakah upaya pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran PBL dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran PBL ini dalam pembelajaran PAI siswa di kelas 5? Dan yang ketiga, sejauh mana efektivitas upaya pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 5. Tujuan penelitian pada PTK kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah upaya pembelajaran PAI dengan menggunakan model PBL dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model PBL ini dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas 5. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya pembelajaran PAI dengan model PBL untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 5. Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai upaya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan model PBL. Yang kedua, sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi dengan model pengajaran PAI. Dan manfaat praktisnya yang pertama bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Manfaat bagi siswa yaitu sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar dalam pembelajaran PAI. Dan manfaat bagi peneliti sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran. Hipotesa yang diambil pada penelitian kali ini yaitu pertama, diduga upaya pembelajaran PAI dengan menggunakan model PBL ini dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, diduga dengan penerapan model PBL dalam pembelajaran PAI dapat terlaksana di kelas 5.
Dan yang ketiga, diduga upaya pembelajaran PI dengan menggunakan PBL ini sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 5. Untuk bab yang kedua ada landasan teori. Landasan teorinya yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau percobaan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Kemudian ada prestasi belajar. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi tertentu. Kemudian ada model pembelajaran PBL, yaitu model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan sasaran didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemudian ada keaktifan siswa. Keaktifan dimaksud untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Kerangka berpikir pada PTK kali ini yang pertama adalah keadaan awalnya. Model pembelajaran teacher center membuat siswa tidak aktif dalam pembelajaran dan menurunkan prestasi belajar. Ini adalah evaluasi awal dari tahap pertama. Tahap kedua merupakan tindakan dengan langkahnya. Pertama, penjelasan model PBL. Kemudian yang kedua, penerapan model PBL. Dan yang ketiga adalah refleksi dari penerapan PBL. Ini menghasilkan evaluasi efek. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap akhir. Dengan harapan hasilnya pertama adalah peningkatan keaktifan dilihat dari aktivitas pembelajaran. Yang kedua, peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang akan menghasilkan evaluasi akhir. Bab selanjutnya adalah bab ketiga yang berisi tentang metode penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di SD Negeri Sukorejo, Pekalongan. Dengan waktu penelitiannya bulan Juli sampai bulan Agustus 2021. Dan subjek penelitiannya adalah siswa-siswi SD Negeri Sukorejo kelas 5 dengan mapel PAI pada materi Cita-citaku menjadi anak soleh. Desain penelitian pada PTK kali ini meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitiannya meliputi 4 instrumen. Yang pertama, tes yang dilakukan siswa, kemudian angket, kemudian lembar observasi penelitian, dan yang keempat, dokumentasi atau dokumen-dokumen. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu hasil penelitian yang menggambarkan fakta sesuai dengan data yang diperoleh, dengan tujuan untuk mengetahui keaktifan yang dicapai siswa, serta memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Dan untuk melihat keberhasilan prestasi belajar siswa, analisa mengacu pada KKM yang ditetapkan pada guru PAI pada kelas tersebut. Demikian pemaparan sedikit dari proposal PTK yang telah saya buat. Semoga bisa dapat memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.